Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Senin 4 Mei 2020, bacaan Alkitab harian terambil dari 7 pasal pendek dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur nomor 1 sampai 2, nomor 22 hingga 24, nomor 47 dan nomor 68. Bagian yang kita renungkan hari ini adalah Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahaya. Siapa yang tidak takut akan bahaya? Saudara-saudara, kalau Anda menyadari ada bahaya menghadang di depan Anda, maka kita akan berjaga-jaga supaya kita bisa mengantisipasinya. Jika kekuatan kita tidak memadai, maka kita akan mulai terancam dan mulai merasa takut. Takut bahaya itu rasional. Tidak takut bahaya itu bodoh, nekat. Saudara-saudara, Daud memberikan sebuah gambaran yang kuat atau masanya dalam kehidupan kita sebagai domba gembala Allah. Perlu atau harus melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman berasal dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan secara harafiah sebenarnya adalah lembah bayang-bayang kematian. Sebuah lembah yang curam dengan tebing tinggi di kanan dan kiri, sehingga hanya satu lorong panjang untuk masuk dan untuk keluar. Saudara, ini adalah lembah kematian. Mengapa? Karena perampok rawan sekali ada di sana untuk mengintai. Mereka menghadang para khilafah atau pedagang dan gembala dengan kawanan domba yang lewat di sana. Mereka menutup akses di belakang dan menghadang dari depan sehingga rombongan itu terperangkap, lalu kemudian rombongan itu dibantai dan jarahan pun dirampas oleh para perompak itu. Selain itu juga rawan terhadap binatang buas yang ada di gurun. Mereka mengintai dari balik bebatuan dan siap menerkam anggota yang paling lemah dalam rombongan. Jika itu adalah rombongan kawanan domba, maka domba yang tercecer dari kawanan akan menjadi mangsa empuk bagi predator ini. Saudara, Daud mengerti jelas bahwa dalam kehidupan kita menuju akan masa depan, yaitu padang rumput hijau, seringkali harus melewati pengalaman lembah kekelaman. Daud menggunakan sebuah kata hubung yang terjemahan harafiahnya sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu bahkan ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi bukan sekedar sekalipun, namun bahkan ketika. Artinya saudara-saudara, Tuhan itu menjaga dan memelihara kita berkesinambungan dan selalu dapat diandalkan. Dalam keadaan biasa, ia sudah menjaga dan melindungi, bahkan ketika lewat lembah kekelaman, penjagaan Tuhan juga tetap ada dan dapat diandalkan. Saudara, Daud menggambarkan bagaimana penjagaan Tuhan dilakukan melalui dua peralatan, yaitu gada. Gada adalah tongkat pendek dan berat untuk memukul akan lawan. Ketika gada ini dipakai, maka pukulan daripada orang itu akan bertambah kuat dan efeknya menjadi dahsyat. Daud demikian cakap menggunakan gada sehingga ia bisa menghajar singa dan beruang, bahkan membunuh binatang kuat perkasa itu dengan gada di tangannya. Peralatan yang kedua adalah tongkat. Saudara, tongkat berbicara tentang tongkat panjang yang biasa dipegang oleh gembala saat berjalan. Ujung bawahnya sambil berjalan mengetuk ke tanah dan bebatuan, memberikan suara ringan kepada seluruh kawanan domba dari depan sampai yang ujung belakang, sehingga mereka menyadari bahwa perjalanan mereka ada seorang gembala yang memimpin di depan dan memastikan perjalanan mereka aman. Ketukan tongkat gembala memberikan penghiburan dan kenyamanan bagi para domba. Sementara ujung atas daripada tongkat penggembalaan ini biasanya melengkung, saudara-saudara, sehingga dapat digunakan untuk meraih domba yang menjauh dari kawasan. Digait dengan ujung tongkat ini, sehingga domba yang mau berjalan sendiri berpotensi untuk tersesat, melangkah sendiri, membawa pada mangsa daripada predator, maka digait lagi masuk ke dalam penjagaannya, yaitu di dalam kawanan domba-domba ini. Tidak ada yang tersesat karena diarahkan dan selalu berhubungan dengan kawanan yang ada. Saudara, itulah yang digambarkan oleh Daud, bahwa ketika kita melewati pengalaman lembah kekelaman,
Tuhan ada untuk menjaga Anda dan saya. Di lembah kekelaman, saudara-saudara, gadanya menjaga kita ketika musuh bermaksud untuk menghancurkan. Dan tongkat pengembalaannya menggait kita untuk tetap ada dalam kawanan penjagaan daripada Sang Gembala. Jangan menjauh, saudara-saudara, dari kawanan atau komunitas. Tetaplah hidup bersama dengan Tuhan dalam pimpinannya Dia. Dan percayalah, penjagaan Tuhan melalui gadanya akan kita alami. Saudara, di lembah kekelaman, domba hanya bisa mengandalkan kecakapan Sang Gembala. Domba tak bisa menyelamatkan diri atau membela diri. Jalan buntu di kanan kiri, berbalik ke belakang, gak mungkin lari ke depan juga sudah dihadang, saudara-saudara. Maka jika gembala lemah, matilah sang domba. Sementara jika gembala itu waspada, domba akan terjaga. Berkaca pada pengalamannya sebagai gembala, Daud menyadari bahwa Tuhan juga menjaga hidupnya dari bahaya bayang-bayang maut. Banyak bahaya yang dihadapi oleh Daud, namun ia tidak takut karena gada dan tongkat Tuhan memberikan penghiburan. Kata penghiburan, saudara-saudara, menggunakan bahasa Ibrani nakam, yang artinya adalah menghela napas kuat dan panjang. Konteksnya menentukan apakah helaan napas berarti lega atau menenangkan diri, menghibur diri, tanda simpati, dan seterusnya. Untuk perikop ini, LAI memberikan terjemahan yang tepat. Domba, dia tenang, dia lega, karena Sang Gembala menjaga dia. Saudara, jika Anda hari-hari ini mengalami pengalaman lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, mari pandang kepada Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Gembala yang baik, yang menjaga dan menyelamatkan kita dari ancaman bahaya yang mengintai. Gada Tuhan siap membela kita ketika bahaya mendekat, dan tongkat penggembalaannya memberikan ketenangan bahwa ia ada di dekat kita, dan ia memastikan kita untuk selalu berada di dalam kawanan. Bahaya memang ada. Namanya juga lembah kekelaman, pasti ada bahaya. Namun perbedaannya antara kita dan orang yang tidak percaya adalah Anda memiliki gembala yang menjaga Anda. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak takut bahaya? Jawabannya adalah saya. Saya tidak takut bahaya karena saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah segala kekhawatiran, kebingungan, ketakutan kami atas bahaya-bahaya yang mengintai, siap menghancurkan kami. Kami memandang Engkau, ya Yesus, Sang Gembala yang agung. Tuhan, kami percaya Engkau menjaga kami. Gadamu dan tongkatmu siap membela dan siap untuk menghantar kami sampai ke tujuan, yaitu padang rumput hijau. Aku berdoa Bapa untuk setiap kami yang mendengar akan renungan ini, supaya hati kami menjadi teguh, tidak takut, tidak gentar, tenang, menghela nafas lega, karena kami tahu ketika memandang kepada Engkau Tuhan, kami aman. Kami bersyukur untuk penjagaanmu. Amin.